Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk menjelaskan apa sebenarnya pengertian dari grafik pipeline. Oke, langsung saja. Pertama, apa itu grafik pipeline? Grafik pipeline adalah serangkaian tahapan yang dilalui data geometri 3 dimensi untuk ditransformasi menjadi gambar 2 dimensi pada layar. Nah, jadi yang tampil pada layar kita ini bukanlah sebuah gambar 3 dimensi. Walaupun kita mendesainnya sebagai 3 dimensi awalnya, tapi yang ditampilkan sebenarnya itu sudah melalui proses yang namanya rasterisasi. Sehingga gambar 3 dimensi tersebut berubah menjadi kumpulan piksel 2 dimensi. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam diagram grafik pipeline-nya. Oh, sebelum itu, tahapan yang terjadi yang kita gunakan dalam grafik pipeline ini itu menggunakan GPU. Soalnya akan memakan banyak proses secara paralel yang tidak akan mampu ditangani oleh CPU. Di sini adalah gambaran dari grafik pipeline yang saya pakai. Yang pertama adalah vertex specification, yaitu mendefinisikan sebuah posisi untuk vertex yang kita ingin buat, seperti sebuah titik. Jadi vertex ini adalah titik-titik, yang mana ketika kita mendefinisikan satu titik, kita bisa mengatur posisinya ada di mana, dan kita bisa mengatur kamera juga. Jadi posisi relatif dia dari kamera itu berapa, dan juga mengatur warnanya. Nah, kemudian vertex shader adalah tahap kedua dari grafik pipeline, di mana dia akan mengubah dari vertex-vertex tersebut. Yang ketiga adalah primitive assembly. Ini menggabungkan, misalnya ada satu vertex, kemudian vertex tersebut kita buat vertex lagi temannya di sebelahnya. Itu akan bisa menyambung menjadi sebuah garis. Nah, ketika kita menambahkan satu vertex lagi di atasnya, itu bisa saling menyambung sehingga membentuk segitiga. Begitu pula seterusnya. Yang keempat adalah rasterisasi. Rasterisasi inilah proses yang saya bilang sebelumnya di atas, yaitu tahapan yang dilalui data geometri 3 dimensi untuk menjadi gambar 2 dimensi berupa piksel-piksel pada layar. Yang berikutnya adalah tahap kelima, yaitu fragment shader. Fragment shader akan menghitung setiap warna yang ada setelah dari rasterisasi, yang kita mengubah yang awalnya berupa objek 3 dimensi, kita ubah menjadi objek 2 dimensi berupa piksel-piksel. Kita membutuhkan fragment shader ini untuk menentukan warna-warnanya, karena objek 3 dimensi dan 2 dimensi. 3 dimensi kan memiliki depth, memiliki kedalaman, seberapa dalam objek tersebut, sehingga dapat tampak 3 dimensi. Nah, di fragment shader ini kita membutuhkan kalkulasi-kalkulasi tersebut untuk membuat agar gambar 2 dimensi yang kita miliki itu nampak seperti gambar 3 dimensi. Pada fragment shader ini, dia tuh memiliki akses ke banyak hal, mulai dari pencahayaan, shadow, posisi, dan lain-lainnya. Karena dia benar-benar akan mengkalkulasikan sudut pandang bagaimana agar layar 2 dimensi bisa kita lihat sebagai 3 dimensi. Oke. Berikutnya adalah proses yang keenam, yaitu per sample operation, di mana di sini dia akan menyempurnakan dari fragment shader seperti blending warna. Setelah kita tentukan kombinasi warna awal di fragment shader untuk kedalaman, dia akan lebih verifikasi di nomor 6 ini. Baru kemudian dia akan tampil di layar sebagai piksel-piksel yang kita lihat. Daripada kita hanya menghayal seperti ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Oke, kita menuju ke codingan kita. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasannya awalnya data ini akan berupa, maksudnya dalam proses pipeline kita harus mendefinisikan posisi vertex. Nah, kita harus mendefinisikan posisi vertex. Pertama, contohnya, ini kita geser sedikit. Oke. Nah,
ini. Contohnya kita memberikan sebuah posisi, membuat sebuah vertex, dan kita memberikan dia posisinya ada di sini. Kita kecilkan saja supaya tidak tertutup ya. Oke. Kita membuat sebuah vertex, sebuah titik, yang mana kita mendeklarasikan posisinya itu berada di koordinat ini, sehingga dia muncul di sini. Nah, di sini ada garis-garis yang menunjukkan koordinat, mulai dari sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Tengah-tengah ini adalah titik 0. Sehingga ketika mau kita menuliskan di sini posisi titiknya adalah -1, dia akan berada di sebelah kiri sini dari titik X-nya. Berikutnya, kita bisa menambahkan satu vertex berikutnya, tak di sini. Jadi kita memiliki 2 vertex. Jika kita membuat vertex lagi, dia akan menjadi 3 vertex. Nah, berikutnya kita bisa menggabungkan dari antara titik-titik tersebut menggunakan yang tadi di sini sebagai primitive assembly. Kita bisa menggabungkan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. Kita gabungkan dari titik yang pertama kita buat dengan titik kedua, kemudian kita gabungkan lagi dengan titik ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, setelah titik-titik ini kita bisa mengubah. Ada yang namanya di primitive assembly ini kita punya berbagai macam model untuk menghubungkan antar vertex. Yang tadi, yang garis merupakan GL lines, yaitu merupakan sebuah fungsi yang membuat hubungan antara satu vertex dengan vertex yang satunya berupa satu garis lurus. Nah, selain itu ada banyak. Yang pertama kan GL points. GL points ini hanya satu vertex yang awal kita deklarasikan. Nah, untuk yang garis itu adalah yang ini, GL lines, berupa garis lurus antara dua vertex. Kemudian ada triangle. Triangle ini membuat 3 vertex bisa saling terhubung. Mari kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi. Nah, kalau untuk yang ini, segitiga terhubung dengan garis, tapi dalamnya ada warna. Kita itu membutuhkan yang namanya GL triangle fan. GL triangle yang biasa itu akan menghubungkan antara 3 titik. Sedangkan GL triangle fan akan menghubungkan 3 titik dan akan memfill sela-sela yang ada di antara 3 titik tersebut. Bisa kita beri warna, apapun itu. Nah, kita juga bisa menambahkan pergerakan untuk vertex-vertex yang kita buat tadi. Kita bisa memutarnya dengan mengatur koordinat. Koordinatnya kita bisa ubah dari yang awalnya koordinatnya adalah misalnya koordinatnya ada di -1. Kita bisa memutar agar koordinatnya bisa bergerak. Saya akan melihatkan beberapa ilustrasi-ilustrasi lain dari demo yang saya siapkan. Nah, ini adalah contoh dari jika kita membuat 3 titik, itu akan menghasilkan sebuah triangle atau sebuah segitiga. Nah, kalau seandainya kita membuat lebih banyak titik-titik dan menghubungkannya menggunakan triangle fan, atau kita hanya menghubungkannya dengan triangle saja, itu akan membuat sebuah kubus. Nah, kita tambahkan triangle fan, maka dia bisa menjadi sebuah kubus yang memiliki permukaan yang bisa kita beri warna. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat bentuk-bentuk dari warna-warna ini adalah segitiga-segitiga karena fungsi yang kita gunakan adalah triangle fan. Kita lihat yang berikutnya.
Nah, ini adalah contoh penerapan shader pada PyOpenGL. Nah, di sini antara kiri dan kanan merupakan dua konsep yang berbeda dari pemberian shader di PyOpenGL, di pipeline yang kita gunakan saat ini. Contohnya, jika kita menggunakan vertex shader dan juga fragment shader. Vertex shader, kita lihat penjelasannya di sini. Vertex shader yang gambar sebelah kiri berjalan sekali setiap vertex. Dia mentransformasi posisi vertex sehingga bisa membuat sebuah efek seperti animasi. Seperti kalau di sini dikatakan sebagai animasi wave effect. Coba kita lihat. Nah, di sini lingkarannya atau bolanya membesar dan mengecil. Ini menciptakan sebuah wave effect. Itu adalah salah satu karakter dari vertex shader. Sedangkan untuk yang satunya, yaitu fragment shader, berjalan sekali setiap pixelnya, menghitung warna final dan juga memberikan efek visual. Jadi dia bisa membaca gradiasi pencahayaan yang masuk dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan sebuah efek, misalnya perubahan cahaya, perubahan warna dan sebagainya. Kita ke yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh jika kita menggunakan triangle stripes atau hanya triangle, GL triangle, tanpa menggunakan triangle fan, sehingga titik-titiknya terhubung menggunakan garis-garis membentuk segitiga tanpa mengisi area kosong di antara segitiga tersebut. Nah, yang cukup menarik juga adalah mengenai pencahayaan atau efek blur yang ada pada OpenGL ini. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu file, yaitu Light Shadow nomor 2. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini, kita bisa membuat sebuah efek cahaya sehingga ada seperti kilauan pada warna yang terang. Oke, di sini kita bisa melihat dari yang tadi itu, bahwasannya kita menggunakan, sebenarnya dari yang kita lihat ini itu menggunakan 3 tekstur berbeda. Pertama, tekstur yang ada di sini, kotak-kotak dengan banyak warna. Yang kedua adalah tekstur berupa gambar awan dan langit. Yang ketiga adalah tekstur berupa gambar rumput. Nah, ayo kita langsung lihat di codingannya saja. Di sini kita pertama mengekspor banyak barang, banyak file-file lain, karena banyak fungsi yang kita butuhkan, sehingga di file ini kita tidak terlalu banyak fungsi-fungsi kotor. Dan juga fungsi ini bisa kita gunakan pada file-file lain jika ingin menggunakannya. Contohnya seperti kita mengimport mengimport fungsi kamera dari file core dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lihat saja. Pertama di sini kita setup kamera terlebih dahulu. Di sini kenapa saya bisa menggerakkan kameranya? Karena kita menggunakan fungsi ini, self.rig. Dimana self.rig ini kita memanggil ini movement rig, yang mana ini membuat kita bisa mengubah indeks dari kameranya. Yang awalnya kita set posisinya di 0, 1, 4. Jika kita menggunakan fungsi ini, kita bisa saat codingnya sudah di run, kita masih tetap bisa mengubah posisinya, sehingga seperti menggerakkan kamera. Kita mendeklarasikan, yang pertama adalah sebuah
gambar sky earth, gambar langit dan juga awan, dimana gambar ini memiliki ukuran radius 50 dan menggunakan bentuk sphere geometri. Sphere geometri itu bentuk apa? Sphere geometri itu adalah bentuk seperti ini, bentuk bola. Nah, kita membuat dia sebagai sphere geometri radiusnya 50 sehingga ukurannya besar dan kita berada dalamnya. Kalau kita lihat lagi gambar ilustrasi ini, langit ini atau gambar langit ini mengelilingi kita. Contohnya kalau kita ke bawah, gambar langit itu tetap ada karena pada dasarnya kita membuat tekstur tersebut menjadi sebuah bentuk bola dan kita ada di dalamnya, sehingga kita bisa melihat langit ini itu mengelilingi kita. Yang kedua, ada rumput. Rumput sebagai lantai kita. Kita memberikan ukurannya 100, height-nya 100 agar dia besar. Nah, setelah itu kita harus mengubah rotasinya atau tampilannya. Kalau sebelum by default dia itu akan tampil lurus seperti ini. Jadi seperti tembok. Nah, sehingga kita harus putar dia 90 derajat agar dia bisa menjadi lantai. Sedangkan ini repeat UV 50-50. Jadi dalam ukuran 100 kali 100 ini bukan hanya satu gambar rumput itu, tapi ada 50 rumput di dalam 100. Jadi 50 kali 50. Jadi gambarnya berulang. Jika kita lihat lagi, nih, ada banyak gambar rumput yang berulang supaya dia lebih detail. Karena kalau cuma satu gambar dengan ukuran 100 itu akan sangat nggak jelas. Kemudian kita mendeklarasikan objek bola kita yang tadi menggunakan gambar grid dengan banyak warna yang ada, termasuk ada warna terang di dalamnya. Kita menggunakan sebuah efek yang dikenal sebagai Gaussian effect untuk membuat efek blurnya. Kita hanya mengambil warna yang terang untuk kemudian kita atur agar dia bisa memberikan sebuah cahaya dan juga efek blur. Contohnya ini. Nah, tadi jadi ini fungsi ini akan mengambil warna-warna dengan warna terang dan men-skip warna yang gelap. Nah, sedangkan warna yang terang akan diproses oleh dia. Kemudian kita bisa atur, contohnya sebagai blur radius ini. Ini adalah blur radius untuk arah horizontal. Untuk arah horizontal, kita harus membuat juga untuk arah vertikalnya nanti. Untuk yang ada saat ini, blurnya 30. Jika kita ubah, contohnya kita tambah menjadi 50, kita ubah juga untuk yang vertikal. Nah, blurnya akan menjadi lebih luas. Dan kalau kita perhatikan, ini benar-benar hanya warna terang yang mendapatkan efek blur tersebut. Karena kita sudah memilihnya di sini. Dan hanya area terang tersebut yang diberikan efek blur. Hal yang cukup menarik yaitu ada sebuah fitur dari OpenGL. Saya run dulu supaya lebih mudah dilihat. Nah, bisa dilihat ini sebenarnya hanya mendeklarasikan beberapa warna. Kita hanya memberikan beberapa warna. Bisa dilihat di sini. Ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau. Simply 3 warna. Tapi ketika 3 warna tersebut kita letakkan berdampingan dan kita run menggunakan triangle fan dan juga color attribute kita buat menjadi associate variable, dia bisa menjadi, jika kita lihat ini menjadi banyak warna. Kita bisa melihat berapa macam warna hijau di sini. Bahkan ada warna ungu,
yang tidak kita deklarasikan, warna pink yang kita tidak deklarasikan sama sekali. Nah, sebenarnya kenapa 3 warna kita bisa menjadi begitu banyak warna berbeda ketika kita merun ini menggunakan color attribute associate variable. Jadi saya menanyakannya kepada Copilot sehingga dia membuatkan file readme yang menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya menggunakan engine di Copilot, saya menggunakan engine Cloud Sonnet 4.5. Menurut jawaban LLM ini, kenapa bisa tampil ribuan warna dengan gradiasi halus di antara vertex, walaupun yang awalnya kita cuman menggunakan beberapa warna. Nah, ini ternyata kita mendeklarasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna pada awalnya. Tapi kenapa bisa sangat banyak? Dijawab oleh Cloud Sonnet 4.5 bahwasannya kita hanya mendefinisikan 6 titik sudut dari heksagon tersebut. 6 titik. Namun di proses GPU-nya, di pipeline-nya, pipeline grafis seperti yang sudah dijelaskan di awal, vertex shader, proses rasterisasi. Nah, dari GL Triangle Fan, heksagon tersebut dibagi menjadi 4 segitiga yang berbeda. Jadi 4 segitiga yang berbeda. Kemudian GPU menghitung setiap pixel dalam segitiga tersebut. Seperti ilustrasi ini. Karena satu vertex memiliki warna merah, vertex bawahnya memiliki warna hijau, dan vertex yang satunya lagi memiliki warna biru. Sehingga warna yang ada di tengahnya akan ikut tercampur. Ini adalah sebuah settingan secara otomatis. Jadi warnanya akan blend di tengah-tengah dari 3 warna tersebut. Seperti contohnya, warna merah di tengah-tengah 0,33 merah, 0,33 hijau, dan 0,34 biru akan menghasilkan warna abu-abu kecoklatan. Bahkan ternyata ini bisa sangat banyak warna. Sangat kompleks ternyata. Makanya inilah sebabnya kenapa dalam grafik komputer kita harus penting sekali GPU atau Graphic Processing Unit. Karena bayangkan jika kita merender begitu banyak pixel, yang mana setiap pixel mengandung satu warna, menggunakan CPU yang hanya bisa memproses satu task dalam satu waktu. Itu akan menjadi sangat lag. Jadi sebenarnya dengan kita menggabungkan beberapa vertex menggunakan triangle fan, GPU akan otomatis merender warna-warna tersebut, menghaluskan smooth shading, gradiasinya diperhalus, sehingga akan muncul banyak warna-warna yang berbeda tanpa kita deklarasikan. Jika kita perhatikan seperti itu. Oke, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.